Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita sekarang akan masuk pada materi leader of inference. Nah, ini masih bagian dari asumsi, udar asumsi membangun perspektif. Coba kita akan melihat udar asumsi. Udar itu kan mengurai ya. Udar asumsi membangun perspektif. Jadi mengudar permasalahan yang jelimet, yang kusut menjadi membangun perspektif. Jadi kita perspektif baru yang positif tentunya akan menjadi sikap dan perilaku kita dalam keseharian. Nah, leader of inference di sini akan menjadi, coba bisa dilihat ini ya. Jadi ini di konsep ini awalnya memang dibangun oleh Chris Agris dan dikembangkan oleh Peter Senge atau Peter Senge. Nah, leader of inference untuk membantu kita memahami bagaimana proses kognitif terjadi dalam pikiran kita, sehingga kita dapat mengisi celah dalam berpikir dan membuat keputusan berdasarkan apa ini? Kenyataan, terus juga membantu menguji pemikiran orang lain dan mencapai kesimpulan yang lebih baik secara bersama. Nah, ini leader of inference bisa digambarkan seperti ini. Jadi cara pandang ketika kita menyimpulkan sesuatu itu, jadi leader of inference itu diartikan sebagai tangga kesimpulan. Tangga kesimpulan ini diawali dengan kita biasanya begini, actual of experience. Nah, ini kita akan bisa menyimpulkan tapi berdasarkan fakta realita di lapangan, disebut dengan actual of experience. Nah, dengan demikian kita bisa melihat fakta di lapangan tapi belum bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, tahapannya adalah di sini disebutkan dengan apa di sini? Selective data. Selective data itu bagaimana kita menyeleksi data dari mulai tahapan-tahapannya. Seleksi datanya kira-kira ini mana yang positif, mana yang negatif. Kita mengambil dari mana? Mungkin kalau dalam istilah Al-Quran disebut dengan yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsan. Pernah dengar itu ya? Yastami'una al-qaul. Kita silakan berbagai macam sumber kita adopsi, kita terima, kita dengarkan, tapi lagi-lagi kesimpulannya adalah wa yattabi'una ahsan. Ambil yang terbaik. Nah, di dalam seleksi data ini kita menyeleksi, kita kan biasa ya, ada dosen, ada guru, ada mahasiswa. Itu biasa kalau dia berdiskusi kan kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini pendapat saya. Tapi harus dibiasakan dengan apa? Dengan referensi otoritatif tentunya. Nah, dimaksudkan bahwa dalam mengambil satu kesimpulan kita diwajibkan untuk menyeleksi data terlebih dahulu. Nah, seleksi data ini kan tidak mudah. Artinya kita harus betul-betul yang otoritatif, yang dapat dipercaya. Tadi dengan istilah kata Al-Quran, yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsan. Lalu yang tahap yang kedua, di sini kita dalam leader of inference itu ada 7 kan. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masuk yang ketiga ada sini edit winning. Edit winning. Setelah kita menyeleksi data, lalu kita bisa nggak dan memang harus untuk memberikan makna pada yang kita seleksi data tersebut. Kita sudah punya data dari berbagai macam sumber, lalu data yang kita angkat itu kita tambahkan makna. Contoh begini, Silvi ini orangnya baik, cantik, keluarganya baik juga, dan dalam kesehariannya baik. Nah, kira-kira mungkin di sini ada Pak Fajar dan sebagainya ya, yang sudah
menyeleksi data daripada Ibu Silvi. Nah, dia akan memberikan satu makna. Satu makna itu apa? Added meaning. Ini makna yang baiknya adalah ini baik buat calon anak-anak saya. Seperti itu kan? Itu added meaning. Added meaning itu menambahkan makna. Kalau mungkin ya memang itu akan kita kejar tentunya. Lalu yang selanjutnya adalah ini assumption. Assumption itu adalah memberikan asumsi. Setelah kita menyeleksi data, tambah makna, lalu kita berasumsi bahwa sesuatu itu memang baik. Asumsi kita ya. Lalu lanjut kepada yang selanjutnya adalah assumption. Dengan asumsi kita akan lebih meningkatkan pada conclusion. Nah, konklusi, menyimpulkan. Oh, saya seleksi semuanya, saya added meaning, tambahkan makna, lalu saya berasumsi dia baik, maka akan saya melanjutkan dengan konklusi. Wah, kesimpulan saya ini anaknya baik, soleha nih, masa depan saya ini. Ini konklusi kan ya, kesimpulannya. Lalu dengan kesimpulan itu adalah menjadi belief, keyakinan kita. Siapa? Saya yakin. Jiwa raga saya yakin gitu ya, bahwa saya sudah menyeleksi, sudah added meaning, assumption, konklusi, lalu menambahkan. Ya, ini saya yakin Pak. Nah, dengan keyakinan itu akan action. Action itu udahlah, saya akan melakukan itu. Nah, sama halnya Bapak Ibu sekalian, dari kita melihat realita fakta yang ada di lapangan, jadi actual of experience, seleksi data, added meaning, assumption, konklusi, belief, dan action. Nah, ini kita hindari ketika kita temanya terkait dengan katakanlah seseorang yang punya pemahaman keagamaan yang rigid. Dalam istilah moderasi beragama itu, rigid itu mereka memahami teks agama secara tekstual. Ada yang mengatakan jihad dia itu harus jihad memerangi orang dan sebagainya. Nah, kita akan bisa melihat dari sini. Kita sebagai para penggerak pelopor dari moderasi beragama, dalam pemahaman kita, sikap kita, dan kata-kata kita ini akan terbentuk dengan baik ketika kita memperhatikan 7 tangga ini. Jadi melihat realita fakta, lalu kita seleksi datanya, lalu menambah makna, lalu kita berasumsi, naik lagi menjadi konklusi kesimpulan kita, maka dengan demikian menjadi kepercayaan. Ketika sudah menjadi kepercayaan, kita action. Nah, bagaimana caranya? Dari 7 tangga ini menjadi baik terus, akan terurusi dengan baik, akan terpelihara. Nah, di sini dalam kelanjutannya ada istilah reflective loop dan reflective learning. Nah, kita jangan lupa dari ke-7 tangga ini kita akan terpelihara, akan bisa memelihara pada aspek yang ini. Nah, di sini tidak berhenti di sini. Kita berawal dari sini kan ya, naik terus ke atas, kita akan berputar kembali, continue, akan terjaga. Maka di sini coba bisa kita melihat kita bisa mendiagnosa. Mendiagnosa, apa diagnosa itu? Dalam istilah kesehatan, kedokteran, kita akan melihat penyakit apa itu. Nah, ini diagnosa ya. Setelah itu kita membuat planning action. Selanjutnya taking action. Dan yang terakhir adalah evaluatif. Nah, kaitan ini, diagnostic, planning action, dan taking action, lalu evaluatif, bisa digambarkan dengan gambar yang spiral seperti ini. Spiral ya. Jadi kita dia diagnostic, lalu planning action, ada taking action, terus evaluatif, terus menerus. Nah, ketika kita sudah melakukan ini semua, terus ya berkesinambungan dengan berbagai macam permasalahan, lalu ada solusinya.
lalu kita menggunakan dari 7 tangga ini, maka cara pandang kita, sikap kita, bicara kita itu akan tidak sembrono. Jadi kita ngomong berdasarkan data yang kita koleksi. Nah, jadi sebagai kesimpulan, ketika ada seseorang yang dia sampai tega, katakanlah menjadi seorang teroris, ya, dia memahami bahwa Pancasila adalah togut, lalu dia menjadi seorang yang berani untuk membunuh dirinya sendiri. Dia ingin membunuh seseorang yang tidak paham, tidak sesuai dengan paham dia, maka dia kafir, maka akan saya bunuh dia. Nah, ini bisa juga terjadi seperti itu. Jadi mungkin menyeleksi datanya kurang baik, tidak selektif, dan dia tidak bisa memaknakan dengan sangat baik, lalu berasumsi jelek juga bahwa selain dia orang tidak baik semua, kafir semua, dan darahnya halal. Lalu punya kesimpulan dan menjadi keyakinan. Jadi tangga level of influence-nya dimaknakan secara tidak baik. Nah, dengan demikian maka mereka beraksi untuk apa? Menghibahkan dirinya dengan bom bunuh diri. Nah, saya rasa dengan teori ini, konsep ini kita bisa memperbaiki cara pandang kita, sikap kita, dan kata-kata kita menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang yang banyak informasi dan memaknai dengan baik, lalu punya keyakinan, dan kita beraksi menjadi seorang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu kesimpulannya. Mungkin konsep ini akan kita dikembangkan nanti, ya. Ada juga yang sebagai maksudnya itu karakter kita, kesalehan sosial kita menjadi terpatri dalam jiwa. Maka tadi dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Semua kita bisa mempraktekkan ini, dan saya rasa konsep ini bisa kita praktekkan semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira pertemuan dalam tema ini nanti kita akan lanjutkan dengan tema yang lain, karena waktu sudah habis. Kita waktunya untuk coffee break. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.